Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di mata kuliah Gizi Daur Kehidupan Lanjut, yang mana kita sudah masuk di topik masalah gizi pada orang dewasa. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Baik, terkait dengan topik gizi masalah gizi dewasa ya. Tentu kita sudah sering menemui, sering kita bahas, sering kita temui juga, yang mana memang ini saya ambilkan pesan hikmah dari surat Asy-Syura ayat 30, yang mana memang Allah akan memaafkan sebagian besar-besar dosa hambanya apabila dia mau bertobat, artinya dia mau memperbaiki diri. Dalam konteks ini memang kasus munculnya masalah gizi pada orang dewasa itu memang akibat dari salah satunya adalah kesalahan atau akibat kesalahan manusia sendiri ya, kesalahan dia sendiri ya. Bisa karena pola hidupnya tidak sehat, pola makan yang tidak bergizi, dan juga faktor-faktor lingkungan yang memang bisa mempengaruhi munculnya penyakit-penyakit pada saat dewasa. Oleh karena itu, harapannya nanti kalian semua mahasiswa bisa merumuskan, menjelaskan masalah-masalah gizi pada dewasa dan bagaimana sisi dari penanggulangannya, cara mengatasinya, yang mana memang peran sebagai ahli gizi adalah memberikan edukasi dan juga memberikan pengetahuan bagi masyarakat untuk bisa di usia dini sebelum dewasa untuk melakukan preventif, tindakan-tindakan preventif. Nah, dari masa-masa usia dewasa ya, memang ada beberapa tahapan usia yang mana memang ketika kita menjelang dewasa, kemudian kita masuk dalam usia karir dan kita kemudian masuk ke dalam fase transisi atau evaluasi ya, yang mana memang ini menjadi tahapan yang cukup panjang ya, rangkaian usia yang cukup panjang, yang mana memang kita harus benar-benar mempertahankan kondisi gizi kita, kondisi tubuh kita, supaya asupan gizinya tetap baik, konstan, dan tidak terjadi atau tidak berpotensi menyebabkan penyakit-penyakit degeneratif. Nah, biasanya ciri-ciri yang kita temui pada dewasa muda usia 19 tahun sampai 30 tahun itu memang sudah lebih berfokus kepada bagaimana mempertahankan kesehatan dan kebugaran fisik serta mencegah kenaikan berat badan. Jadi di tahapan dewasa muda harapannya kita semua bisa mulai mengkontrol berat badan kita supaya tetap ideal gitu ya. Dan biasanya ya di usia-usia 9-30 ini cenderung kurang melakukan aktivitas olahraga, karena memang di usia ini adalah usia-usia di mana kita memang sangat produktif, harus bekerja keras. Biasanya tuntutan pekerjaannya juga cukup besar, 8 jam, mungkin lebih dari jam bekerjanya itu mungkin bisa lebih dari 8 jam ya. Ya, di usia-usia inilah sebenarnya ciri-ciri yang memang di usia dewasa itu kalau tidak dikendalikan, tidak kita imbangi, biasanya akan berpengaruh pada kepadatan tulangnya, massa ototnya, massa lemaknya gitu ya, dan juga bisa akan mempengaruhi di proses kehamilannya, kemudian proses postnatalnya begitu. Jadi ini adalah kalau untuk wanita dewasa muda memang ini adalah usia-usia produktif di mana memang dia akan mengalami masa-masa mulai dari persiapan akan menikah, setelah menikah, kemudian hamil, kemudian setelah hamil. Jadi atau saat melahirkan. Jadi ini adalah usia-usia yang memang terutama bagi wanita ya, itu memang harus memperhatikan asupan gizinya supaya terpenuhi dan juga aktivitas olahraganya. Tetapi selain itu dia juga harus berkarir apabila memang wanita itu bekerja secara karir ya. Nah, itu adalah dari sisi wanita ya. Kalau untuk laki-laki memang biasanya di usia-usia ini memang usia-usia produktif, sangat produktif, dan memang biasanya cenderung belum peduli terhadap aktivitas olahraga.
Namun seiring berjalan waktu di saat situasi pandemi ini sudah mulai beberapa dewasa muda ya yang memang sudah mulai fokus menjaga kesehatannya demi investasi di masa dewasa, sehingga harapannya nanti penyakit-penyakit yang sering muncul di usia dewasa muda seperti asma, persendian, dan sinusitis itu bisa terkendalikan. Nah, masuk di fase dewasa tengah, usia 31-50 tahun, di fungsi fisiologisnya akan mempengaruhi mobilitasnya. Biasanya di usia-usia ini sudah mulai mobilitasnya agak berkurang, komposisi tubuhnya mulai berubah. Nah, berat badan sudah susah dikurangi nih, karena sudah ini menuju ke fase-fase di mana metabolismenya dalam tubuh sudah mulai melambat, sedangkan konsumsi makanan sudah dikurangi, gitu ya. Kemudian karena tadi bisa jadi karena perubahan hormon sudah memasuki usia ini pada wanita gitu ya, itu sudah mulai ada perubahan hormon sehingga mempengaruhi tadi beberapa metabolisme tubuh. Kalau pada laki-laki juga ada mengalami perubahan hormon. Nanti biasanya akan berkurang kadar kolesterol, produksi spermanya juga akan berkurang, dan biasanya akan mempengaruhi malnutrisi di usia dewasa tengah nanti. Nah, penyakit-penyakit yang sering kita temui di usia dewasa tengah memang masih terkait dengan persendian, ya, asma dan sinusitis. Nah, masuk ke dewasa usia tua atau menuju ke usia lanjut, biasanya memang mereka cenderung sudah pensiun, sudah aktivitasnya sudah mulai tidak terlalu seperti saat bekerja ya, di rumah gitu ya, mungkin berkebun, sekali bermain bercanda dengan cucu-cucunya begitu ya, dan mulai mencari aktivitas-aktivitas yang supaya dia tidak bosan karena sudah tidak ada kegiatan karir gitu ya. Nah, selain itu karena memang penghasilannya juga sudah ibaratnya apa ya, sudah dihabiskan saat karirnya memuncak, jadi biasanya di usia-usia lanjut ini baru mulai dia merasakan menikmatnya olahraga gitu ya. Jadi memang bukannya terlambat ya, tapi memang di usia-usia ini mereka baru akan menyadari ketika, oh iya kemarin waktu masa karir saya nggak bisa meluangkan waktu gitu. Tapi biasanya di usia-usia ini mereka baru akan mulai berusaha untuk memperbaiki diri supaya lebih sehat dengan olahraga. Nah, nanti harapannya kalau dengan meningkatkan olahraga, massa ototnya bisa lebih meningkat, kemudian massa lemaknya juga bisa lebih menurun, sehingga nanti harapannya metabolisme tubuhnya juga kembali normal. Jadi memang di usia lansia ini, dewasa tua ini, metabolisme akan menurun ya, cenderung akan berkurang gitu ya. Artinya pencernaan tubuh, mencerna zat gizi gitu ya, itu akan mulai melambat sehingga nanti akan berdampak ke berat badan yang naik, akan berdampak pada kenaikan berat badan. Sehingga apa caranya supaya mengubah metabolisme menjadi kembali normal ya, mempertahankanlah paling tidak itu dengan cara olahraga, sehingga nanti biasanya di komunitas lansia itu akan sering-sering dilakukan kegiatan olahraga ya, bercengkrama sambil berbagi cerita sambil olahraga. Jadi sehingga harapannya di dewasa usia tua dia tetap bisa produktif dan kita menyarankan untuk tetap aktif olahraga meskipun tidak sekuat saat usia produktif ya. Nah, biasanya hati-hati ketika sudah tua, sistem imun akan mulai melemah gitu ya. Jadi memang mau nggak mau kita harus menjaga diri untuk usia-usia yang sudah lansia, memang meningkatkan imunitas salah satunya dengan olahraga, menjaga pola makan, dan juga mulai bisa merelaksasi atau mengurangi stres gitu ya, mulai merileks, mulai lebih pasrah kepada Yang Maha Kuasa ya, dengan cara tadi lebih banyak menata diri, memperbaiki diri, biasanya seperti itu di usia-usia tua, sehingga harapannya imunitas menjadi lebih kuat, karena bahagia itu bisa, salah satunya bisa meningkatkan imunitas. Nah, bagi mereka-mereka yang memiliki riwayat penyakit jantung, hipertensi, dan persendian, memang di usia tua ini cukup banyak yang mengalami komplikasi-komplikasi di usia lanjut ya. Semakin lanjut, maka dia akan berpotensi mengalami berbagai macam komplikasi kalau memang tidak ada upaya pengendalian, sehingga harapannya di usia lansia ini mereka bisa mengendalikan supaya tidak terjadi komplikasi, tapi ya sudah menjalani penyakit ini secara menaun, tapi tetap konsisten menjaga ya pola makan, pengobatan secara rutin gitu ya.
Sebenarnya permasalahan-permasalahan di lansia nanti kita bahas khusus di lansia di pertemuan selanjutnya after UTS ya, supaya lebih fokus gitu. Kalau untuk di usia dewasa memang lebih kepada bagaimana kita fokus di usia-usia ini, usia dewasa biasanya perubahan-perubahan fisiologis akan mulai muncul ya, mulai mungkin dari gigi gitu ya. Ada perubahan penurunan rasa haus, gangguan gastro, ginjal, imunitas, paru, pendengaran, dan kesehatan kardiovaskular, kemudian endokrin, eksokrin itu juga sehingga menuntut kita karena ada penurunan fungsi ya, sehingga menuntut kita untuk memang memenuhinya dari beberapa suplemen multivitamin. Itu tidak ada ininya ya, jadinya tetap ada batasannya, tapi memang itu memang perlu karena memang kondisi ini harus segera diatasi supaya tidak parah gitu ya. Faktor-faktor yang mengenai kebutuhan gizi banyak ya, mulai dari usia tadi karena aktivitas produktivitas kerjanya sudah mulai meningkat sehingga harapannya ini akan mempengaruhi kebutuhan gizi yang menjadi lebih banyak. Ukuran tubuh besar sama tubuh yang besar perlu akan kebutuhan gizi yang lebih banyak. Komposisi tubuh untuk atlet juga akan lebih banyak. Laki-laki juga akan kebutuhan gizi yang lebih banyak. Begitu juga dengan kondisi-kondisi lain yang salah satunya adalah kalau mengalami ini ya, wanita hamil menyusul melahirkan atau ada cedera atau operasi. Ini adalah kebutuhan AKG-nya nanti di usia dewasa, ya di sini. Kemudian nanti untuk hamil dan menyusui ada di sini, ya. Kemudian nanti untuk perempuan nanti bisa dilihat di usia dewasa 19 sampai ini tadi. Nah, masalah-masalah gizi yang muncul biasanya cenderung kepada penyakit kardiovaskuler gitu ya. Ini muncul karena memang salah satunya adalah pola makan, pola hidup, dan aktivitas fisik yang memang tidak optimal. Sehingga kalau jika jantung tidak menerima darah yang cukup, itu akan menjadi kekurangan oksigen, nutrisinya juga nggak masuk, sehingga nanti muncullah nyeri atau angina pektoris, juga kerusakan-kerusakan yang ada di otot jantung. Prinsipnya memang untuk penyakit kardiovaskular kita harus mengkonsumsi kolesterol kurang dari 200 mg per hari, membatasi asupan natrium, dan konsumsi lemaknya hanya 25%. Mempertahankan berat badan tetap ideal ya. Kemudian merekomendasikan makanan-makanan kolesterol dan natrium bagi semua orang gitu ya. Nah, nanti harapannya pasien-pasien ini akan tetap mengkonsumsi lemak, tapi yang lemaknya yang jenuh. Nah, ini adalah pedoman-pedoman diet untuk perubahan gaya hidup secara terapeutik. Jadi kalau kita mau mengkonsumsi daging itu ini daging yang tanpa lemak, ikan ya, dan tidak boleh lebih dari 110 gram per hari. Nah, yang lainnya nanti kalau telur itu nggak boleh lebih dari 4 kuning telur per minggu, sehingga disarankan 2 putih telur setiap kali atau per hari. Ya, kemudian susu rendah lemak, yogurt, keju juga boleh, nanti ada batasannya di sini. Ya, lemak, minyak tidak boleh lebih dari 6 sampai 8 gram misalkan. Hanya 1 sendok saja, hanya 1 sendok makan saja gitu ya. Buah-buahan, sayuran kalau bisa lebih banyak 3 sampai 5 porsi, buah-buahan 2 sampai 4 porsi dalam sehari ya. Harapannya dengan kita meningkatkan asupan buah dan serat, buah dan sayur bisa menjaga atau menstabilkan kadar kolesterol yang meningkat tadi. Nah, untuk kanker ini juga hal yang membahayakan yang cukup tinggi juga di Jakarta. Kanker yang muncul, angka kanker yang sudah sering ditemui ya, itu pada wanita. Jadi sebaiknya mulai dari sekarang aware dan harapannya tidak mudah terpengaruh dengan gaya hidup. Nah, kita tetap harus menjaga supaya sel tubuh kita ini tumbuh dengan normal dan tidak mengalami kanker ya, karena memang kalau sudah kanker ini adalah penyakit menaun. Kalau sudah mengalami metastasis itu bahayanya akan menyebar ke seluruh tubuh ya, tidak bisa kita kontrol sel kanker tersebut. Tujuan utamanya nanti untuk pasien-pasien yang kanker misalnya akan mencegah atau memperbaiki defisiensi nutrien, mempertahankan massa tubuh ya tanpa lemak,
dan minimalkan efek samping, juga memaksimalkan kualitas hidup. Karena kalau sudah kanker memang kita tidak bisa menyembuhkannya, hanya saja kita berusaha untuk mempertahankan supaya kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Ya, tadi dengan cara ketika akan kemo kita akan berusaha mencukupi kebutuhan gizinya secara optimal bagaimanapun caranya ya. Karena sebelum kemo harapannya pasien memiliki IMT yang normal, status gizi yang baik, yang cukup sesuai dengan standarnya. Nah, saat kemo biasanya memang pasien akan mengalami anemia, akan mengalami mual, muntah, perubahan nafsu makan, dan lain-lainnya, sehingga itu menyebabkan pasien cepat kurus ya, sehingga membuat dia tidak nyaman, membuat dia jadi imunitasnya turun, sehingga harapannya pasca kemo dengan cadangan makanan yang bagus atau gizi yang bagus dari awal sebelum kemo, pasien tetap stabil dan kuat menjalani kemonya. Sehingga tadi saya bilang maksimalkan kualitas hidup dengan apa ya, tadi kalau ada pasien mengalami mual muntah ya kita beri cara-cara supaya makanan tersebut agak dingin, tidak terlalu panas, tidak berbumbu tajam, diberikan porsi kecil tapi sering, sehingga pasien tetap ada asupan makanan yang masuk dalam tubuh. Masalah gizi tadi saya bilang ya, macam-macam, ada esofagitis, diare, bahkan juga ada yang konstipasi. Karena memang setelah pada pasien kanker yang mengalami kemoterapi biasanya akan mengalami berbagai macam efek atau gejala-gejala yang mana memang tujuannya adalah membuang sel-sel kanker, salah satunya bisa melalui diare, bisa melalui konstipasi, bisa dibuang lewat muntah makanannya ya, sehingga sel-sel itu harapannya bisa tidak muncul lagi. Jadi harapannya dengan kemo tubuh seorang pasien bisa menjadi lebih sehat lagi gitu ya, sehingga muncullah gejala-gejala ini. Jadi muncul seperti diare atau konstipasi ini wajar. Hingga nanti dibantu dari pengobatan medis di samping kita melakukan diet supaya pasien tidak terlalu IMT-nya terlalu turun. Kalau tadi memang gejala-gejala ini akan sangat berdampak pada berat badannya ya. Hingga dibuat supaya stabil. Harapannya minimal stabil. Nah, strateginya meningkatkan asupan banyak ya. Bisa nanti ini mengidentifikasinya makanan pasien asupan makannya berkurang kenapa. Kalau memang kurang, nggak bisa diberikan makanan yang tinggi kalori, nanti akan dibuatkan semacam breakfast yang tinggi kalori ya, sehingga sekali makan dia akan langsung kenyang gitu ya. Ya nanti harapannya tadi mengurangi makanan-makanan yang tinggi serat ya, supaya nanti pasien tidak terlalu merasa mual gitu ya. Stimulus nafsu makan, obat-obatan, cara mengatasi mual di sini sudah ada. Minum air dengan interval sering yang terpisah dari makanan padat, mengurangi puasa karena dapat menyebabkan hipoglikemi. Jadi jangan sampai terlalu lapar gitu ya. Jadi pasien ini harus tetap makan sedikit-sedikit. Kalau lapar dia akan mual dan muntah akan keluar. Sehingga makan makanan yang suhu dingin atau suhu ruangan itu sangat ditoleransi dengan baik untuk mengatasi mualnya. Hindari makanan tinggi lemak atau gorengan, yang tinggi serat juga dihindari, apalagi yang pedas dan bergas itu sangat tidak dianjurkan. Sehingga orang yang mual biasanya nanti memberikan porsinya adalah kecil, sering, kemudian makanannya sebaiknya dengan suhu ruangan, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, hindari mengkonsumsi cairan di jeda-jeda makanan, sehingga nanti harapannya kalau sudah makan selesai baru minum, jangan makan, minum, supaya tidak mual. Cara-cara mengatasi muntah juga bisa kalian lihat. Salah satunya dengan cukup cairan, kemudian mencegah 1,5 jam hingga 2 jam sebelum dan sudah terapi gitu ya. Nah, untuk mengatasi mukositis nanti kalian bisa melihat beberapa saran-saran di sini. Nah, ini adalah beberapa strategi untuk mengatasi berbagai macam gejala ya, baik itu mual muntah, strategi untuk esofagitis, strategi mengatasi saliva atau mukosa yang kental gitu ya. Banyak cara ya. Banyak cara. Ada beberapa pasien yang memang dia tidak siap atau tidak terbiasa minum susu, sehingga pasien yang kanker ini sebaiknya tidak disarankan untuk konsumsi susu. Tapi ada beberapa pasien yang memang sudah terbiasa minum susu, boleh diperbolehkan untuk minum susu, asalkan tadi tidak menyebabkan diare. Kalau sudah diare akan menyebabkan tadi penurunan
badan dan juga lemes, badannya akan lemes, semakin lemas. Banyak cara untuk mengatasi strategi ada banyak cara untuk mengatasi gejala-gejala yang muncul pada pasien yang mengalami kanker. Nanti tinggal dibaca saja cara mengatasi diare, cara mengatasi hepatitis, macam-macam. Di sini bisa kalian baca. Gitu. Kemudian banyak juga saya ambilkan tadi terkait, nah ini adalah diabetes mellitus, 3 penyakit yang sangat besar yang sering kita temui usia dewasa. Diabetes mellitus merupakan penyakit kronis ya karena fungsi insulin sudah tidak bisa optimal sehingga kadar gula darahnya dalam tubuh menjadi lebih tinggi. Nah, untuk DM tipe 2 biasanya cenderung pada pasien-pasien yang obesitas ya. Jadi prinsipnya bagaimana kita melakukan diet ya, caranya adalah tadi supaya kadar glukosa adalah minimal mendekati normal ya, seaman mungkin supaya tidak terjadi resiko komplikasi, karena memang sudah mengalami diabetes kemungkinan terjadi komplikasi ini sangat besar gitu ya. Sehingga kita harus mengendalikan dengan baik dengan tadi atur pola makan, atur konsumsi, jumlah jenis makanannya dan frekuensi pemberiannya harus benar-benar tepat. Profil lipidnya juga harus diperhatikan. Gitu ya. Kemudian bagaimana mencegah dan mengatasi komplikasi itu tujuan kita dan meningkatkan kesehatan. Jangan lupa pasien DM itu juga harus melakukan aktivitas fisik meskipun kita lihat kondisi pasiennya semampunya dia. Ya. Kemudian jangan lupa selalu untuk diabetes ini cenderungnya adalah pasien-pasien yang memang lumayan ngeyel ya, lumayan agak susah dikasih tahunya. Jadi kita memang harus bertahap memberikan saran, memberikan edukasi supaya dia dengan ikhlas, dengan dengan kesadaran dia sendiri untuk memperbaiki atau untuk kesehatan dia. Jadi sebaiknya ajak dia di komunitas-komunitas yang sama penderita diabetes sehingga bisa saling support, bisa saling sharing bagaimana mengatasi apabila terjadi hipoglikemia, hiperglikemia gitu ya di suatu saat ketika memang dia lupa, mungkin suntik, lupa untuk minum obat gitu ya, sudah makan banyak, yaitu hal-hal yang sangat sering ditemui oleh pasien dia. Nah, nanti rekomendasi dietnya untuk karbohidrat, harapannya mengkonsumsi karbohidrat yang kompleks. Kalau mau minum susu, pilih yang rendah lemak. Kemudian pemanisnya juga harus dicarikan yang memang aman. Kemudian asupan protein 15-20%. Kalau nggak ada komplikasi di ginjal, maka itu masih aman. Tapi kalau ada komplikasi, pasti proteinnya harus dikurangi ya. Kurang dari 1 gram per hari. Lemak makanannya juga direkomendasikan kurang dari 200 mg. Ya, kemudian total kolesterol juga harus, sehingga nanti masa dewasa kita harapannya pasien DM ini kalau sudah bertahun-tahun menderita, harapannya berat badannya tetap stabil, tidak terlalu turun atau menjadi malnutrisi gitu ya. Kemudian ginjal kronis itu juga salah satu penyakit yang sering ditemui biasanya pada pasien-pasien yang memang sangat sering mengkonsumsi atau makan yang bersuplemen ya, salah satu makanan suplemen, sehingga menyebabkan ginjal harus bekerja keras untuk membuang racun-racun, membuang zat-zat yang memang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, nanti kalau sudah kronis, nanti akan ada beberapa stage ya, gangguan ginjal mulai dari stage 1 sampai 4, yang mana kalau sudah sampai stage 4, ginjal harus dibantu dari alat hemodialisis. Gejalanya sangat banyak, sangat kompleks. Ya, nanti kita akan fokus di penyakit dietetik untuk ginjal ya. Jadi adalah fokusnya yang intinya adalah kalau sudah dialisis, hemodialisis, maka nanti akan ada pembatasan protein. Tapi kalau predialisis itu akan proteinnya harus ada pemilihan tertentu yang memang ditentukan. Kemudian untuk hemodialisis, pasien hemodialisis itu biasanya memang pasien-pasien yang sudah kerja ginjalnya sudah bisa dibilang kurang dari 50%, sehingga tetap dibantu dari alat yang mana memang nanti saat
istilahnya pemenuhan kebutuhan zat gizi dibantu oleh alat. Salah satunya adalah bagaimana kita juga harus mengatur dietnya supaya proteinnya tetap terpenuhi. Gitu ya. Nah, itu adalah cara-cara. Sebenarnya contoh-contoh dialisis ada yang peritoneal, ada yang hemodialisis. Kalau hemodialisis itu pasien datang ke rumah sakit, ada alat hemodialisisnya, digunakan hal tersebut dimanfaatkan untuk mencuci darahnya ya, dibersihkan darahnya, dipompa sebagai pengganti kerja ginjal. Tapi kalau dialisis peritoneal itu adalah pembersihan darah dengan menggunakan cairan hiperosmolar, yang mana nanti akan dikembalikan, yang mana nanti akan akan ditarik ya, akan diletakkan di daerah atau di lokasi peritoneum. Nah, nanti harapannya pasien ini untuk pasien ginjal nanti intervensi gizinya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya, tentu mulai dari katabolisme jaringan, penetapan status gizi, berat badan, nafsu makan, elektrolit ya, itu juga harus diperhatikan. Nanti kita masuk khusus ke dietetiknya ya. Kemudian strategi pencegahan penyakitnya, nanti tentu kita pertama melakukan preventif ya, upaya preventif, upaya promotif. Yang kedua nanti dinilai dan pengurangan resiko kesehatannya juga mulai istilahnya ada. Jadi sebelum parah, sebelum jadi kronis itu nanti harapannya pasien bisa dijaga ya supaya tidak kompleks. Kalau sudah tersier nanti pasti akan dilakukan pengobatan dan rehabilitasi. Nah, untuk pencegahan primernya nanti pasien akan didorong supaya melakukan atau menerapkan prinsip perilaku hidup sehat, gaya hidup sehat, menjaga faktor lingkungan, faktor gizi ya, asupan supaya tetap dijaga supaya tidak sampai terkena itu. Kemudian pencegahan sekundernya bisa dimulai dari melakukan screening, melakukan surveillance, melakukan pemeriksaan klinis, melakukan upaya tindak lanjut supaya nanti supaya pasien nanti tidak mengalami komplikasi begitu ya, sehingga nanti pasien sadar bahwa harus mengendalikan pola makan, menjaga berat badannya ya dengan diet dan olahraga. Kalau tersier ya pasti akan ada tindakan-tindakan, baik itu terapi nutrisi, baik itu nanti konseling, baik itu nanti pemberian obat atau makanan gitu ya, dan juga manajemen stres gitu. Panduan dietnya nanti bisa dibaca dari American Cancer, ada American Cancer ya, banyak untuk pasien-pasien kanker. Kemudian ini adalah panduan-panduan diet yang mana memang tujuannya adalah bagaimana kita menerapkan prinsip gizi seimbang, pola makan yang sehat, dan ada batasan-batasan konsumsi sesuai dengan usianya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya rasa cukup mata pada kali ini. Kalau ada pertanyaan, kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya cukup, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.